Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 351 sampai bab 360. Omi menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Ping Pengfei dan berkata, "Guru Ping, berlatih tongkatnya." Ketika Ping Pengfei melihat Omi, hatinya meledak karena cemburu. Awalnya Ping Pengfei sangat bangga pada dirinya sendiri karena menjadi yang berkumpul dari 10 pemuda yang luar biasa. Tapi sayangnya saat ini di depan Omi, dia merasa sangat rendah. Dia berlatih tongkatnya seperti orang gila akhir-akhir ini. Melampiaskan dirinya sendiri. Berharap karakternya akan meledak dan kekuatan akan melambung. "Omi, apa yang kamu lakukan berdiri di atapku?" Ping Pengfei bertanya. Omi berkata, "Guru Ping, tongkatnya bagus. Ngomong-ngomong, Liona dan Simran, mereka adalah pacarku sekarang. Jangan lupa untuk memberi selamat padaku. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Omi membawa gadis kedua itu dan terbang ke gedung kantor guru. Ping Pengfei meninggalkan mulutnya. Mengapa hal-hal baik terjadi padanya? Kemudian datang ke ruang siaran. Kebetulan kelas 2 pagi saat ini. Seluruh sekolah ada di kelas. Lingkaran cahaya. Omi mengambil mikrofon dan memberi makan 2 kali. "Halo, semuanya. Saya Omi. Dan hari ini saya mengumumkan sesuatu. Baik Suanerli dan Liona sekarang adalah pacar saya. Untuk merayakan Suaner dan Xiang Yun menjadi pacarku, saya mengumumkan bahwa seluruh sekolah sedang libur." Mendengar pengumuman Omi, seluruh sekolah bersorak. Baik Xiang Yun Liu dan Suanerli menjadi pacar Omi pada saat yang sama. Dan, untuk merayakan ini, seluruh sekolah sedang libur. Ini, Omi bukan kepala sekolah. Jadi siapa dia yang mengatakan bahwa seluruh sekolah memiliki hari libur? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Simran dan Liona sama-sama berdiri di samping dengan wajah tak berdaya dan pemalu. Omi sangat terkenal. Dan mereka adalah gadis-gadis. Merasa malu sekali. Omi berkata kepada Simran dan Liona, "Kalian juga harus mengatakan beberapa patah kata kepada seluruh sekolah." "Ah, kita akan mengutarakannya juga. Apakah kalian tidak senang dengan ini?" "Tentu saja aku senang. Aku akan pergi dulu kalau begitu." Simran sibuk membuang rasa malunya. Mengambil mikrofon dan berkata, "Teman-teman siswa, saya Simran. Saya sangat senang menjadi pacar Omi bersama dengan Xiang Yun. Saya tahu bahwa akan ada orang yang berbicara tentang kami pelacur di belakang punggung kami. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak takut dengan apa yang orang katakan tentang saya. Saya suka Omi. Dan tentu saja, saya mencintai kalian semua di sekolah. Terima kasih." Omi tersenyum. "Poin bagus. Xiang Yun, giliranmu." Liona tanpa berkata-kata mengambil mikrofon dan berkata, "Teman-teman siswa, saya Liona. Terima kasih semua. Saya merasa sangat terkejut dan menyentuh menjadi pacar Omi hari ini. Terima kasih semuanya." Setelah Liona meletakkan mikrofon, Omi menambahkan, "Teman-teman siswa, saya yakin Anda juga bahagia untuk saya. Jadi liburlah hari ini dan rayakan. Jangan lupa untuk mengantarkan kami." Banyak anak laki-laki di sekolah tiba-tiba mulai diam-diam mengutuk Omi. Meskipun Omi sangat kuat, tetapi tidak ada anak laki-laki yang akan senang di dalam hatinya untuk secara terbuka mendominasi 2 bunga sekolah. Tentu saja, beberapa anak laki-laki beruban yang tahu bahwa mereka tidak layak mendapatkan bunga sekolah diam-diam berpikir, "Jika saya adalah Omi, betapa hebatnya itu. Aku benar-benar tidak tahu betapa kerennya bagi Omi untuk memiliki 2 pacar bunga sekolah di malam hari. Sayangnya, betapa ada perbedaan besar antara kehidupan dan kehidupan." Omi mengatakan seluruh sekolah libur selama sehari. Meskipun Omi bukan seorang guru, apalagi kepala sekolah. Tetapi beberapa siswa benar-benar keluar dari kelas untuk bermain. Para guru yang berada di kelas baru saja mulai menghentikan mereka. Tetapi para siswa itu segera berkata, "Omi mengumumkan hari libur. Kamu bisa pergi ke Omi jika kamu tidak keren." Jadi para guru tidak berdaya. Dan kemudian mereka mendekati kepala sekolah.
yang juga tidak berdaya. Sehingga seluruh sekolah benar-benar memiliki hari libur. Dan itu seharusnya menjadi ujian akhir. Namun, beberapa siswa yang rajin tidak meninggalkan kelas dan tetap berada di kelas untuk belajar. Omi membawa Simran dan Liona menjauh dari sekolah. Mereka pergi bermain. Omi senang di permukaan. Tapi dia masih sedikit robek di bagian dalam. Kakak, maafkan aku. Aku sudah Omi. Angin yang dulunya ringan. Semakin jauh dariku. Kakakmu angin. Akan selalu sayang. Omi harus belajar melepaskan bagasi batinnya. Jadi melepaskan mulai hari ini. Di sekolah, Song Yuer mendengar siaran Omi. Sangat senang mengumumkan berita bahagianya. Tidak ada alasan untuk menghela nafas di dalam hatinya. Saat ini, Liu Yue sibuk berkata, liburan. Kalau begitu ayo pergi berbelanja. Jangan pergi. Song Yuer menggelengkan kepalanya. Liu Yue berkata, Nona, juga sebagai pengawal, Omi telah mengikuti wanita itu. Sementara aku, ya. Nona, sebenarnya, aku juga menyukaimu. Bagaimana kalau bersama? Tersesat, Liu Yue menekankan. Omi dan kedua pacarnya datang ke jalan dan berjalan-jalan tanpa disadari. Liona dan Simran sama-sama wanita. Jadi cukup banyak topik. Mereka datang ke toko sepatu. Omi duduk di luar dan menunggu. Liona berkata, Suaner, apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Kenapa tidak? Apakah kamu tidak mengambil keputusan? Tidak. Aku hanya bertanya padamu. Jika kamu benar-benar sudah mengambil keputusan, maka kita harus berbagi pacar mulai sekarang. Semua yang kumiliki sudah menjadi milik Su Chen. Aku juga. Mereka berdua saling menatap mata satu sama lain dan kemudian akan tersenyum. Keduanya sedikit tersipu. Rasa dalam rasa malu mereka. Awalnya, Liona dan Simran tidak memiliki banyak persahabatan. Mereka juga tidak dapat berbicara tentang persahabatan. Tetapi saat ini, mereka tampaknya memperlakukan satu sama lain sebagai teman dengan baik, dan sangat sulit untuk memahami apa yang orang pikirkan satu sama lain. Pada saat ini, Willow Chenming benar-benar markas besar Zanlong Hall, menerima beberapa urusan Zanlong Hall. Dia akan menjadi master aula akting Zanlong Hall di masa depan. Dia pasti akan membawakan Zanlong Hall dengan baik. Pada saat ini, Liu Chenming menerima telepon dari seorang guru. Setelah beberapa detik, Liu Chenming terpana di sana dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kemudian, Liu Chenming segera memutar telepon putrinya untuk memverifikasi apakah itu benar. Liona mencoba sepasang sepatu dengan Suaner Li, dan mereka berkomunikasi dengan sangat bahagia, dalam suasana hati yang baik. Pada saat itu, telepon Liona berdering. Halo, ayah. Liona mengambilnya. Sianger. Seseorang baru saja mengatakan bahwa kamu dan Simran sama-sama pacar Omi sekarang. Dan itu masih di radio. Apakah itu benar? Willow Morning sibuk bertanya. Liona tertegun. Tidak menyangka ayahnya tahu tentang ini secepat ini. Ayah, jika aku mengatakan itu benar, apakah kamu keberatan? Sekarang Kylie ada di sebelahku juga. Kami berdua akan berbelanja dengan Su Chen. Liu Chenming tersenyum. Meskipun kedengarannya tidak bisa dipercaya, Omi dapat mengumumkan secara terbuka bahwa itu kalian berdua adalah pacarnya. Jadi aku yakin dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ayah, kamu tidak keberatan. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Baiklah, saya hanya akan memverifikasi apakah itu rumor. Kalian terus bermain. Willow Chenming terkekeh. Alasan mengapa Willow Chenming tidak keberatan sama sekali adalah karena Omi cukup jujur untuk secara terbuka mengakui bahwa keduanya adalah pacarnya, dan tidak menyukai aliran pengusaha kaya dan kaya itu, yang sangat polos di permukaan. Tetapi sebenarnya diam-diam sejumlah besar kekasih dan istri kedua, Omi secara terbuka menyatakan bahwa dia benar-benar berbeda dari orang-orang itu, dan dia berani bertanggung jawab. Simran dan Liona masing-masing membeli sepasang sepatu yang mereka sukai. Dan uang itu dibayar oleh Omi, yang sekarang telah mengambil alih Zanlong Hall dan terdengar sangat kaya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana mendapatkan yang terbaik dari sepatu Anda, dan bagaimana mendapatkan yang terbaik dari mereka. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Anda. Di malam hari, Omi bermain dengan dua pacarnya untuk hari itu. Pada saat ini,
Omi sedang memikirkan sesuatu di pikirannya. Saya telah menerapkan kekuatan internal untuk membuka blokir meridian untuk Xiangyun setiap hari. Menyebabkan saya tidak beristirahat dengan baik selama seminggu. Apalagi hipotesis saya sendiri. Dan hasilnya tidak terlalu bagus. Omi telah merasakan bahwa rencana itu jauh dari apa yang dia bayangkan. Jauh dari itu. Sepertinya aku akan mencoba cara. Aku hanya akan mengorbankan kekuatan internalku dan menuangkannya langsung ke dalamnya. Sehingga meskipun itu mengurasku, setidaknya aku akan bisa menyakiti dirinya sendiri dan memaafkan apa yang telah aku konsumsi. Dan hasilnya akan jauh lebih baik. Leona bertanya, kemana kita akan pergi makan malam-malam ini? Omi berkata, langsung pulang untuk makan malam ini. Suaner, kamu juga akan pergi ke rumah Xiangyun malam ini dan tidur dengan Xiangyun. Oh, bagus. Simran sedikit pemalu tapi tidak keberatan. Ekspresi Leona aneh. Apakah Omi ingin memeluk mereka berdua di malam hari? Leona bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu juga membuka blokir meridianku di malam hari? Tentu saja kami akan melanjutkan. Tetapi saya akan mengambil pendekatan yang berbeda. Lebih langsung dan efektif. Dan sekarang Anda berdua. Saya khawatir, tidak akan dapat mengurusnya jika Anda menggunakan pendekatan sebelumnya. Cara seperti apa? Kita akan mencari tahu malam ini. Di malam hari, Simran datang ke rumah Leona untuk pertama kalinya dan makan malam bersama Liu Chenming. Liu Chenming tersenyum. Suaner, jangan sopan. Jangan ragu. Aku tahu. Terima kasih Paman Liu, kata Simran sambil tersipu. Setelah selesai makan malam, Omi berkata, segera datang ke kamarku. Baik Leona dan Suaner Li berdiri dan bersiap untuk naik ke atas. Jantung Willow Chenming berdebar dan berkata sambil menghela napas. Tidak mungkin. Baru mulai bergaul pada hari pertama dan kamu terburu-buru. Dua sekaligus. Willow Chenming sibuk bertanya. Omi, Xianger baru saja sembuh dari penyakit dinginnya. Begitu cepat itu. Apakah itu? Paman Liu, kamu salah paham. Aku ingin menanamkan energi internalku sendiri kepada mereka. Hanya untuk membuka blokir meridian mereka, kata Omi. Ah, maafkan aku, Omi. Aku salah paham. Tapi, kamu menanamkan energi internalmu sendiri kepada mereka. Apakah ini akan sangat menyakitimu? Omi tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Kerusakan pada saya sudah pasti. Tetapi ini adalah cara paling sederhana dan paling langsung untuk menjadi efektif. Mereka membuka meridian mereka. Dan mereka akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha jika mereka mengolah teknik jantung internal mereka. Sementara saya sendiri. Tidak masalah. Saya akan dapat pulih dalam waktu yang cukup. Bagus. Liu Chenming mengangguk dengan penuh terima kasih. Omi dan mereka naik ke atas. Sebelumnya, Omi menempel pada tubuh Leona. Membuka blokir meridiannya melalui pori-porinya. Meskipun metode ini tidak akan menghabiskan kekuatan internal Omi. Namun, hasilnya biasa-biasa saja. Dan selama seminggu berturut-turut, Omi sendiri tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat atau tidur. Sebaliknya, dia jatuh. Jadi, Don Zimmer hanya memesan. Dan selain itu adalah 2 wanita sekarang. Dan cara sebelumnya untuk menjadi jauh dari memuaskan. Kamu duduk di samping tempat tidur dengan kaki disilangkan. Omi memerintahkan. Simran dan Leona melakukan apa yang diperintahkan dan duduk bersila di tempat tidur. Dengan Omi di belakang mereka. Masing-masing dengan tangan di punggung mereka. Kemudian, Omi mentransfer energi internal di tubuhnya ke Simran dan Leona melalui lengan. Menggunakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk sepenuhnya membuka blokiran meridian mereka. Sekitar tengah malam. Semua meridian Leona tidak diblokir. Tetapi Simran belum selesai. Karena ini baru pertama sepanjang hari ini. Pada pukul 3 pagi, Simran juga telah selesai membuka blokir meridian di sekujur tubuhnya. Omi menghabiskan kekuatan internal seluruh tubuhnya. Dan begitu dia selesai, seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya, Omi bangun. Omi segera memeriksa tubuhnya. Dan kekuatan internal yang habis telah pulih 10%. Omi merasa lega. Sepertinya itu masih cara terbaik untuk menggunakan metode sederhana dan langsung ini. Suaner, Xiangyun, sekarang meridianmu semua tidak terhalang. Kamu sekarang dapat mulai menumbuhkan kekuatan internalmu.
Saya mengajarkan Anda sutra hati yang tidak dibedakan. Dan kekuatan internal yang Anda kembangkan sangat murni dan kuat. Akar dan tulang Suaner buruk. Jadi dia tidak berlatih ilmu pedang dan mengumpulkan semua pikiran untuk menumbuhkan hati batinnya. Sementara akar dan tulang Xiang Yun sangat baik. Berlatih teknik jantung internal sambil juga berlatih seni pedang. Aku akan belajarmu satu set seni pedang yang cocok. Yang disebut 10.000 Buddha bunga, Omi berkata kepada keduanya. Simran berkata, saya tidak berlatih ilmu pedang. Saya hanya berlatih kekuatan internal. Jadi apakah saya terhitung memiliki seni bela diri? Omi tersenyum. Tentu saja itu penting. Jika kekuatan internal Anda sangat dalam, Anda tidak perlu seni bela diri untuk dapat mengalahkan seseorang sampai mati. Jika kekuatan internal Anda sama, Anda tidak akan memiliki keuntungan apapun. Kekuatan internal adalah dasar dari ilmu pedang. Sekarang, Anda semua, namun, memiliki kekuatan internal nol. Dan saya berdua telah membuka blokir meridian Anda dan mengajarkan Anda sutra hati yang tak terkendali. Jadi menumbuhkan kekuatan internal Anda terserah Anda. Aku tidak akan lagi memberimu semua setiap hari berikutnya. Aku sekarang telah menghabiskan seluruh energi internal tubuhku. Dan aku butuh waktu untuk memulihkan diriku sendiri. Keduanya mengangguk. Omi mulai bermeditasi. Mengolah sutra hati yang tidak dibedakan dan sutra hati Pan Agung di dalam tubuhnya. Omi hanya mengajarkan mereka sutra hati tanpa delusi. Ini karena mereka baru saja memulai. Itu bagus untuk bisa mengolahnya. Sutra hati tanpa delusi Omi dan sutra hati Pan Agung keduanya adalah metode hati internal yang sangat kuat. Tidak kalah dengan sutra Yijin itu. Liona dan Suaner Li tidak mengganggu Omi dan pergi ke sebelah kamar Liona. Suaner, Tezichen pasti agak lemah sekarang. Jadi dia sendiri lupa bahwa dia belum mengajarkanmu sutra hati yang tak terkendali. Biarkan aku mengajarimu saat itu. Aku telah berlatih sutra hati yang tak terkendali selama seminggu. Simran bertanya, apakah Su Chen akan baik-baik saja seperti ini? Jangan khawatir. Dia kuat. Namanya angin petir di kehidupan sebelumnya. Keterampilannya tidak dapat dipahami. Bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Aku tidak pernah meremehkan kemampuan. Suaner. Aku akan mulai mengajarimu sutra hati yang tak terkendali. Ada total 18 lapisan sutra hati yang tak terkendali. Aku sudah mengolah lapisan pertama. Resepnya adalah. Liona mulai mengajar Simran. Omi mengira bahwa dia telah mengkonsumsi terlalu banyak. Dan dia sendiri lupa bahwa dia belum mengajarkan sutra hati yang tak terkendali kepada Simran. Jadi dia buru-buru pergi berlatih. Selama 3 hari berikutnya, Omi menghabiskan 3 hari berikutnya bekerja keras untuk mengolah teknik jantung internalnya. Dan setelah 3 hari, Omi telah memulihkan setengah dari kekuatan internalnya yang dikonsumsi. Namun, Omi dalam masalah. Ternyata Fang Zhengjun dari Zanlong kesal karena Zanlong-nya diambil darinya. Jadi dia pergi ke Kabupaten Dongyang untuk menuntut. Kota Linjiang secara geografis berada di bawah kendali Kabupaten Dongyang. Dan di bawah seluruh Kabupaten Dongyang. Ada sekitar 30 kota, dan kota Linjiang adalah salah satunya. Ada 4 kekuatan yang sangat kuat di Kabupaten Dongyang, dan salah satunya disebut Gerbang Qingyang. Fang Zhengjun telah mendominasi kota Linjiang selama bertahun-tahun, dan secara alami memiliki beberapa teman di kabupaten, dan Zanlong mengandalkan Gerbang Qingyang di kabupaten. Sekarang Zanlong disita oleh Omi. Fang Zhengjun tidak bisa memanggil kembali kedua muridnya dari Akademi Seni Bela Diri dalam waktu singkat. Jadi dia pergi ke kabupaten untuk menghubungi Gerbang Qingyang terlebih dahulu. 3 penguasa Gerbang Qingyang melihat bahwa Fang Zhengjun memang telah berbakti dengan uangnya selama bertahun-tahun. Jadi mereka mengirim salah satu muridnya ke kota Linjiang untuk membantu Fang Zhengjun merebut kembali Zanlong Hall. Pada saat ini, sebuah mobil melaju ke area villa tempat rumah Liu Chenming berada. Yang di depan adalah tempat tinggal Omi. Fang Zhengjun berkata kepada seorang pemuda. Di depan rumah Liu Chenming, mobil berhenti dan pemuda itu melangkah keluar dari mobil dan melihat ke villa Liu Chenming. Fang Zhengjun, kamu juga cukup tidak kompeten. Seberapa kuat seseorang yang tinggal di tempat sekecil itu? Tetapi kamu benar-benar dirampok dari aulamu. Jika bukan karena kamu sangat berbakti kepada tuanku selama ini, bagaimana tuanku bisa mengirimku untuk menyukainya? Pemuda itu berkata, ya. Terima kasih kepada Master 3 Gerbang dan juga kepada saudara Xiang Yun.
Jika saudara Xiang Yun dapat membantu saya mengambil kembali Zanlong Hall, saya, Fang Zhengjun, akan sangat berterima kasih. Hanya saja, orang itu Omi sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Saudara Xiang Yun harus berhati-hati. Mendalam dan tidak dapat dipahami. Saya ingin melihat betapa mendalam dan tidak dapat dipahaminya itu. Beranikah saya bertanya kepada saudara Xiang Yun, alam apa yang Anda miliki saat ini? Fang Zhengjun bertanya. Xiang Yun berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tingkat kesempurnaan gerbang luar. Apa? Tidak cukup. Cukup sudah. Layak menjadi murid dari 3 penguasa gerbang matahari hijau. Kekuatan yang kuat. Omong kosong. Tuanku sudah menjadi ahli tingkat pintu dalam. Ayo pergi. Masuk dan temukan Omi. Pada saat ini, Omi ada di rumah. Omi telah merasakan bahwa seseorang akan datang. Seorang ahli tingkat kesempurnaan pintu luar. Omi agak bingung. Kota Linjiang jarang memiliki orang-orang kuat yang melampaui tingkat gerbang luar. Kekuatan internal Omi telah memulihkan setengah dari kekuatannya. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai ahli tingkat kesempurnaan pintu luar ini. Omi, keluar. Pemuda bernama Xiang Yun itu berdiri di depan villa dan berteriak. Liona dan Simran sibuk berlari ke balkon untuk melihat. Pada saat itu, Xiang Yun berdebar kencang saat dia melihat Simran dan Liona. Aku tidak menyangka akan ada 2 wanita cantik besar yang tersembunyi di rumah. Sangat bagus. Xiang Yun segera menjadi penuh nafsu. Orang-orang yang membungkusnya memiliki tubuh yang baik. Sehingga aspek itu juga berkembang. Adalah normal untuk menjadi penuh nafsu saat melihat wanita cantik. Omi juga berjalan keluar dari balkon dan melihat 2 orang yang berdiri di lantai bawah. Fang Zhengjun menunjuk ke arah Omi dan berkata, Saudara Xiang Yun. Dia adalah Omi. Cepat dan pukul dia. Omi berpikir. Fang Zhengjun. Jadi itu kamu. Kamu membawa adik laki-laki lain hari ini. Apakah kamu mencari kematian? Kamu bahkan belum sembuh dari kaki yang aku patah. Dan kamu sudah melupakan rasa sakitnya begitu cepat. Fang Zhengjun dengan marah berkata, Omi, akhirmu akan datang. Apakah kamu tahu siapa senior ini? Saya tidak tahu. Dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Omi merengut. Itu, Xiang Yun juga menjadi marah ketika dia melihat Omi terlihat sangat menghinanya. Fang Zhengjun berkata, Omi, karena kamu tidak tahu, aku mungkin juga menyimpulkan bahwa dia adalah murid Pang Huan, penguasa ketiga gerbang Qingyang di Kabupaten Dongyang. Saudara Xiang Yun juga. Saudara Xiang Yun juga. Saudara Xiang Yun telah mencapai tingkat kesempurnaan gerbang luar. Kamu sudah mati hari ini. Alis Omi berkerut. Apa itu Kabupaten Dongyang? Omi tidak mengerti pembagian geografis dunia ini. Ya, Omi memandang Xiang Yun dan berkata, Xiang Yun, saya tidak berpikir Anda adalah orang yang sangat kecil untuk dapat berlatih ke kesempurnaan gerbang luar. Tetapi Nai bersedia dikendarai oleh seseorang seperti Fang Zhengjun. Itu benar-benar mengejutkan saya. Mulut Xiang Yun muncul dan bertanya, siapa 2 wanita cantik itu? Ini pacarku. Haha. Aku tidak menyangka akan ada wanita cantik itu di kota Linjiang kecil. Lumayan. Aku Xiang Yun sangat menyukainya. Ketika Liona dan Simran melihat wajah Xiang Yun, tubuh mereka bergetar. Menatap Omi dingin dan berkata, Xiang Yun, apakah kamu mencari kematian? Baiklah. Omi, coba omongkan kosongnya. Aku akan mendapatkan kedua gadis ini hari ini. Juga, saya tidak benar-benar datang ke sini untuk membantu Fang Zhengjun mengambil kembali Zanlong Hall. Tetapi untuk membujuk Anda untuk menyerah kepada tuan saya. Tidak masalah bagi kami sama sekali yang mana di antara Anda yang mengendalikan Zanlong Hall. Jika Anda bersedia menyerah kepada tuan saya, maka saya tidak bertanya. Jika Anda tidak mau, lalu saya akan membantu Fang Zhengjun untuk mengambil kembali Zanlong Hall. Omi, apakah kamu mendengarku? Xiang Yun, aku akan menghitung sampai 3. Dan jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena maksudmu kasar, kata Omi. Tidak menyebutkan kata pun tentang menyerah, yang membuat Xiang Yun kesal. 1, 2, 3. Xiang Yun tidak pergi. Sebaliknya dia tidak repot-repot melihat Omi dan mengarahkannya ke arah Liona dan Simran. Lidahnya masih menjilat bibirnya. Di dunia ini, ada banyak wanita. Tetapi kecantikan sebenarnya dianggap sedikit dibandingkan dengan dasar wanita yang besar. Tetapi sekarang dia melihat 2 wanita cantik di tempat ini.
Xiang Yun merasa bahwa itu bukan pemborosan perjalanan, dan sudah dalam hati menganggap Simran dan Leona berada di tasnya. Lagi pula, di kota kecil itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk bersaing dengannya. Omi segera melompat turun dari gedung dan langsung menuju Xiang Yun. Abaikan kekuatanmu sendiri. Xiang Yun menyalakan dan melemparkan pukulan super kuat ke arah Omi. Tubuh Omi melintas dan tiba tepat di depan Xiang Yun, yang merasakan matanya kabur. Bang! Omi meninju perut Xiang Yun. Lalu Omi mengangkatnya. Kamu tidak ingin menantang batasku, kata Omi. Dahi Xiang Yun berkeringat dingin saat dia gemetar dan berkata, kamu sebenarnya seorang ahli di tingkat pintu dalam. Bagaimana mungkin di kota kecil ini? Tidak peduli betapa konyolnya Xiang Yun. Dia sudah tahu bahwa itu Omi adalah tingkat gerbang dalam, di mana dia adalah lawan tingkat kesempurnaan gerbang luar. Bahkan jika dia adalah seorang pemula gerbang dalam, dia masih bisa memukulinya. Belum lagi dia bahkan belum mencapai kesempurnaan gerbang luar. Pada saat ini, Fang Zhengjun, yang berada di samping, mendokumentasikan ketakutan. Bertanya-tanya apakah dia salah mendengar. Dan berkata dengan gentar, pintu dalam, pintu dalam. Omi adalah dari kelas dalam. Xiang Yun juga gemetar di sekujur tubuhnya. Dia bukan apa-apa di depan seorang ahli tingkat pintu dalam. Tidak pernah membayangkan bahwa kota Linjiang benar-benar akan memiliki ahli tingkat pintu dalam. Omi mengusir Xiang Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, tersesat. Xiang Yun menjatuhkan Fang Zhengjun, menarik kakinya keluar dan berlari. Kecantikan apa yang tidak peduli. Dia dengan cepat melarikan diri dan pergi untuk menghubungi bengkel. Omi tidak ingin menyerah kepada pengirim. Dan dia masih seorang anggota sekte dalam. Lebih baik membiarkan pemberitahuan akhir tentang masalah ini. Fang Zhengjun. Apa itu gerbang matahari hijau? Fang Zhengjun menjawab dengan jujur. Ini adalah kekuatan paling kuat dalam jangkauan Kabupaten Dongyang kami. Kekuatan tidak teratur dari seluruh Kabupaten Dongyang kami berada di bawah kendali gerbang Qingyang. Zhan Longhol saya tunduk pada 3 penguasa gerbang Qingyang. Itu sebabnya saya pergi untuk meminta 3 master untuk membantu saya merebut kembali Zhan Longhol. Omi membukakan matanya. Gerbang Qingyang ini sepertinya sangat kuat. Tersesat. Dan jangan main-main denganku lagi. Omi berteriak. Ya, aku tidak akan berani lagi. Fang Zhengjun segera keluar dari rumah Liu Chenming. Tetapi di dalam hati Fang Zhengjun, dia masih mengharapkan murid besarnya untuk kembali dan membersihkan Omi. Omi berdiri di tempat yang sama dan merenung. Dia ingin hidup dalam damai dan tenang. Tetapi sekarang dia telah melewati jalan dengan kekuatan terbesar di Kabupaten Dongyang. Saya khawatir masih akan ada masalah. Leona dan Simran berjalan. Simran bertanya, ada apa? Lihat bagaimana wajahmu berat. Omi berkata, gerbang Qingyang itu sepertinya tidak lemah. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Leona sibuk bertanya. Xiang Yun menggambarkan sudah berada di tingkat kesempurnaan pintu luar. Sementara pemberitahuan adalah penguasaan 3 pintu. Pasti ada seseorang yang lebih kuat di atas 3 pintu. Dan aku sekarang berada di tahap tengah pintu dalam. Aku yakin tidak mudah untuk menghadapinya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Ah, baik Xiang Yun Liu dan Xuan Li merasa sedikit takut. Mudah-mudahan mereka tidak akan mengirim orang lain. Omi berkata dalam hatinya. Jika mereka benar-benar tidak berhenti, Omi pasti tidak akan berhenti juga. Meskipun Rana Omi hanya di tingkat menengah gerbang dalam, dia sama sekali tidak mudah diprovokasi. Setelah itu Xiang Yun melarikan diri. Dia segera memanggil nomor itu. Xiang Yun, apakah kota Linjiang sudah selesai? Omi yang mengambil alih Dragon Hall. Akankah dia menyerah padaku? Jika Anda tidak mau, maka Anda harus membantu Fang Zhengjun mengambil kembali Zhan Longhol dan tidak pernah meraih kesempatan untuk kembali ke master murid lainnya. Tuan Xiang Yun mengatakan bahwa 7 atau 8 master murid dari gerbang Qingyang dan 7 atau 8 master murid juga saling bertarung secara terbuka dan diam-diam. Xiang Yun sibuk berkata, Tuan, Omi yang merebut Zhan Longhol telah mencapai gerbang dalam dengan kekuatan. Apa? Ini sebenarnya adalah anggota sekte dalam. Mengapa seorang anggota sekte dalam tinggal di kota Linjiang kecil? Tuan Xiang Yun, Pang Huan, terkejut. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Agak sulit. Aku tidak tahu level apa yang dimiliki Omi di sekte dalam. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bukan aku akan mengangkat batu untuk menghancurkan kakiku sendiri. Tuan,
Lalu mengapa kita tidak pertama kali mengungkapkan berita itu kepada Master 5 Gerbang? Jika dia tahu, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menemukan Omi sekaligus. Dan kemudian kita dapat menggunakan Master 5 Gerbang untuk mendeteksi kekuatan Omi ini. Jika Master 5 Gerbang telah benar-benar menaklukkan Omi, maka Anda dapat membuat langkah lain untuk membantu Fang Zhengjun mengambil kembali Zanlong Hall. Hanya dalam nama. Dan Master 5 Gerbang tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Oke, ayo kita lakukan. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi memeriksa pelatihan pikiran internal Simran dan Leona dan menemukan bahwa mereka berdua pandai mengajarkan keterampilan internal mereka. Pagi berikutnya, seorang pria tiba di rumah Liu Chenming. Di mana Omi? Pria itu bertanya. Dan tampak seperti sedang menyeret. Sebelum Liu Chenming berbicara, Omi menuruni tangga. Omi melihat bahwa itu adalah seorang ahli dari gerbang luar akhir. Omi bertanya. Saya Omi. Siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari saya? Pria dari gerbang luar akhir itu berkata. Omi, saya mendengar bahwa itu Anda telah merebut Aula Naga Vorpal dan menjadi Hall Master dari Aula Naga Vorpal. Apakah ada masalah ini? Ya, sebaiknya kau menjawab pertanyaanku sebelum aku menguraikanmu keluar dari ruangan, kata Omi. Oh, tidak heran kamu berani merebut Zanlong Hall. Agak sombong. Apakah gerbang King yang mengetahuinya? Dalam puluhan kota di daerah ini, kekuatan yang paling kuat. Saya adalah putra dari 5 penguasa gerbang King Yang. Saya datang untuk menemukan Anda hari ini. Saya tidak mencoba menghentikan Anda dari menjadi kepala Zanlong Hall. Kami tidak peduli siapa kepala aula. Yang kami pedulikan adalah milik siapa itu. Omi tertawa. Jadi ini adalah gerbang matahari hijau lagi. Siapa yang saya anggap? Angkat bicara. Siapa yang Anda ingin saya miliki lagi? Lagi. Apa kamu sudah didekati oleh orang-orang yang dikirim oleh penjaga gerbang lain selain aku? Potong omong kosong. Oke, Omi. Aku hanya menanyakan satu hal sekarang. Apakah kamu bersedia mengambil Zanlong Hall dan kembali ke ayahku? 5 gerbang-gerbang King Yang. Liu Yuan. Omi mendalam. Tidak tertarik. Pria itu tertegun. Lalu tertawa. Omi, sebelum menolak, sebaiknya kamu jelas tentang situasimu. Kekuatan tidak teratur dari seluruh kabupaten Dong yang berada di bawah komando gerbang King Yang. Bahkan jika kamu tidak tunduk kepada ayahku, kamu masih harus tunduk kepada salah satu penguasa gerbang-gerbang King Yang. Jika tidak, gerbang King Yang tidak akan membiarkan keberadaan Zhang Yonghall. Apakah kamu mengerti? Tunduklah pada ayahku. Itu pilihanmu yang paling bijaksana. Jangan memaksa pilihanku untuk menggunakan kekuatan-kekuatan. Sosok Omi bergerak. Bang! Omi meninju wajah pria itu. Pria itu jatuh di kaki Omi. Aku tidak akan memaksamu untuk menggunakan kekuatan. Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Kamu. Pria itu menatap Omi dengan heran. Omi mencapai pria itu dan bertanya. Level apa ranah ayahmu? Katakan yang sebenarnya atau aku akan mencapaimu. Ku bilang. Ayahku sudah mencapai SD batin. Sebaiknya kamu tidak menyakitiku. Jantung Omi berdebar kencang. Hanya SD dalam. Level junior terlalu buruk di tangan Omi. Tapi Omi menengah juga bisa melonjak. Jadi, gerbang King yang tidak melakukan pertahanan yang dibayangkan Omi. 5 master gerbang hanyalah pemula gerbang dalam. Omi bertanya lagi. Apa kekuatan ketiga penguasa gerbang King yang Anda? Mulai, tingkat gerbang dalam. Tetapi dia mengajarkan keterampilan internal yang lebih maju daripada ayahku. Jadi dia jauh lebih kuat dari ayahku. Baiklah. Kamu bisa tersesat. Kembali dan beritahu semua penguasa gerbang King Yangmu bahwa aku secara pribadi akan mengunjungi mereka di hari lain. Setelah mengatakan itu, Omi menendang pria itu keluar. Omi telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke gerbang King Yang. Jika tidak, satu persatu, dia akan melecehkannya. Dan Omi sudah cukup saat tahun baru tiba. Karena gerbang King Yang tidak menyetujui yang dia kira, dia hanya mencobanya. Bagaimanapun, Zanlong Hall sudah menjadi master aula. Jadi dia tidak takut menjadi master pintu lagi. Pria yang merasa ngeri. Omi sangat sombong. Dia secara pribadi akan pergi ke semua master pintu gerbang King yang mereka. Willow Chenming bertanya. Omi, jangan terbawa Gerbang King Yang adalah salah satu kekuatan tidak teratur paling kuat di seluruh kabupaten Dongyang kami. Lebih dari 30 kota
Gerbang King yang memiliki setidaknya 10.000 orang. Paman Liu, jangan khawatir untukku. Daripada mereka datang untuk menggangguku berulang kali. Lebih baik aku mengambil inisiatif untuk pergi ke mereka. Aku tidak takut menjadi master pintu lagi. Tapi, Gerbang Qingyang adalah kekuatan paling kuat di lebih dari 30 kota. Dan kota Linjiang kami hanyalah salah satunya, Liu Chenming berkata dengan hati gemetar. Oh, jadi apa? Omi tersenyum dan pergi ke isi hatinya. Keesokan paginya, Omi naik pesawat ke Kabupaten Dongyang. Di Gerbang Qingyang di Kabupaten Dongyang, 8 master gerbang sedang duduk di aula utama membicarakan sesuatu. Tuan-tuan, Anda telah dipanggil ke sini hari ini karena sesuatu yang terjadi di bawah pintu yang mengganggu saya. Seorang master pintu yang tampak terkuat berkata. 8 Gate Master semua mengalihkan perhatian mereka ke Gate Master yang berbicara. Grand Gate Master berkata, Master gerbang kelima, Anda adalah orang pertama yang mengetahui tentang ini. Jadi Anda harus menjadi orang yang mengungkapkan. Ya, Ketua Gerbang Besar, Master gerbang kelima itu berdiri dan berkata kepada 7 Master gerbang lainnya. Tuan-tuan, di bawah wilayah kekuatan tidak teratur dari gerbang matahari hijau kami, Kota Linjiang, ada seorang pria bernama Omi yang telah merebut Zanlong Hall. Di masa lalu, Aula Naga Vorpal ini berada di bawah mencari 3 Grandmaster. Tetapi setelah disita oleh Omi, 3 Grandmaster dan aku mengirim orang-orang kami untuk menemukan Omi. Berharap Omi akan kembali kepada kami. Tetapi yang mengejutkan saya, bahwa Omi adalah seorang ahli dalam dan sangat sombong. Dan memberitahu putra yang saya kirim untuk menunjukkan bahwa dia secara pribadi akan datang mengunjungi kita semua Master Sekte pada hari yang berbeda. Betapa keterlaluan, sangat sombong. Mengira dia adalah level Sekte dalam. Hari ini, kami telah memanggil semua Gate Masters di sini untuk mengatasi masalah ini. Tindakan apa yang harus diambil terhadap orang ini, Omi, untuk menjaga reputasi Green Sun Gate kami. Tuan Gerbang, saya sarankan kita pergi ke kota Linjiang dan memotong Omi ini, kata Master Gerbang ketiga. Lalu, siapa yang harus dikirim ke sana? Saat itu, sebuah suara datang dari atap. Tidak perlu mengirim. Saya sudah sampai di sini. Omi telah tiba di Gerbang Qingyang. 2 jam perjalanan dengan pesawat. Atap ini adalah atap genteng berlapis kaca. Sebuah bangunan antik. Jadi Omi berdiri di atap dan berbicara. Dan orang-orang di rumah itu langsung mendengar. Omi terbang tepat setelah tiba di Gerbang Qingyang dan berdiri di atap. Tidak menyangka bahwa 8 master gerbang bertemu di aula utama di bawah rumah ini. Siapa? Siapa yang berbicara di atap? 8 master pintu berdiri. Dan tidak ada dari mereka yang benar-benar merasakan siapapun di atap. Dan sekarang mereka tiba-tiba mendengar seseorang di atap berbicara. Semua orang merasa canggung. Ini aku. Omi, kata Omi. Kemudian, 8 Gate Masters juga tiba-tiba terbang ke atap dan mengelilingi Omi di atap. Kamu adalah Omi dari kota Linjiang. Itu benar. Aku, Omi menganggukkan kepalanya dan mengkondisikan 8 orang di depannya. 6 dari mereka berada di tahap awal gerbang dalam. Dan hanya 2 dari mereka yang berada di tingkat tengah gerbang dalam. Omi terkekeh sejenak. Berpikir bahwa gerbang matahari hijau adalah geng yang kuat. Tetapi ternyata itu hanya rakyat jelata yang sedikit lebih maju daripada Zanlong Hall. Omi, kamu masih berani mengambil inisiatif. Salah satu Gate Masters berkata. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemuimu. Dan itu membuatku merasa sangat kecewa. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan tidak teratur terbesar di seluruh Kabupaten Dongyang akan sangat lemah. Omi tampak seolah-olah dia memandang rendahmu. Omi. Bagaimana kamu tahu bahwa kita lemah dan rentan? Jangan bertindak seolah-olah Anda mengenal kami dengan baik. Saya melihat bahwa kekuatan dalam diri Anda mungkin tidak lebih kuat dari kami. Dan jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda sama sekali tidak cocok untuk kami berjumlah 8 orang, kata Master Gerbang dalam tahap tengah itu. Itu benar. Rana Omi juga merupakan tahap tengah gerbang dalam. Jadi momentumnya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Mereka juga tidak tahu Rana Omi. Mereka hanya bisa menilai perkiraan kekuatan berdasarkan momentum. Omi, di sisi lain, memiliki metode rahasia yang unik. Jadi dia bisa melihat melalui alam orang lain. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dan berkata, ayo, jangan buang waktuku. Aku punya pesawat untuk ditangkap.
8 Gate Masters kesal ketika mereka melihat bagaimana Omi memandang rendah mereka. Lelucon. Hanya Anda yang masih membutuhkan kami untuk bergabung. Omi, izinkan aku bertemu denganmu dulu. Setelah mengatakan itu, bahwa itu 4 gerbang master memimpin, beberapa master gerbang lainnya tidak bergerak, memungkinkan 4 gerbang masters untuk mendeteksi ruang Omi. Omi membiarkan mulutnya terbuka dan berkata, kamu sendiri masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, pedang Omi mengayunkan dan pedang Qi menghantam 4 master pintu. Aku akan istirahat. 4 master gerbang mengangkat pedang mereka untuk memblokir. Tetapi tubuhnya langsung dipaksa kembali oleh pedang Qi itu. Dan semua pakaiannya robek menjadi kain. 4 penguasa gerbang ngeri. Dan sisa Gate Lord juga ngeri bahwa Omi begitu kuat. Pergi bersama. Grand Gate Master memberi perintah. Dan 7 orang yang tersisa dihilangkan ke arah Omi pada saat yang sama. Omi membuat pedang 360 derajat bergerak di tempatnya dan menyebar dalam satu ayunan. 10.000 Buddha menyediakan bunga. Swosh swosh, 7 Gate Master semuanya tertiup angin ke tanah oleh gerakan Omi. Ketujuh dari mereka menjerit. Dan pedang di tangan mereka sudah lepas dan terbang. Apalagi, tangan yang memegang pedang juga berdarah. Semua master pintu tercengang. Omi berdiri di atap dan memandang para master pintu yang telah jatuh ke tanah dan menghela napas. Sangat lemah. Awalnya, Omi berpikir bahwa dia sudah menjadi master Aula Zanlong Hall. Dan tidak peduli menjadi master pintu gerbang Qingyang lagi. Tetapi sekarang dia melihat betapa lemahnya master pintu ini. Tiba-tiba membuat Omi berpikir bahwa gerbang Qingyang sangat rendah. Dan akan menjadi master pintu yang rendah terlalu ciri identitasnya. Sebagai Hall Master, itu adalah pilihan terakhir untuk keselamatan ayah dan anak perempuan Liona. Omi melompat turun dari atap. Senior, jangan berkelahi. Beberapa master aula itu berpikir bahwa Omi ingin bertarung lagi dan panik. Memohon belas kasihan. Omi berkata, siapakah Tuan Gerbang? Senior, saya, seorang ahli dari tahap tengah sekte dalam sibuk. Saya merebut balai panjang Zan kota Linjiang sehingga kerabat saya tidak akan diganggu. Tetapi kalian ingin saya tunduk kepada Anda. Sekarang setelah kamu membuat kesal, apakah kamu tahu konsekuensinya? Kami tahu. Dan kami berharap senior akan ramah dan tidak mengikuti kami. Omi berkata, kamu, Master Gerbang, memiliki keberanian untuk menjadi Master Gerbang meskipun kekuatanmu sangat buruk. Senior, apa maksudmu? Bagaimana dengan ini? Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu akan menjadi adik laki-laki, kan? Untuk adik menjadi laki-lakimu. Master gerbang itu mengejutkan. Dia berusia 40-an. Bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki seseorang? Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu masih tidak menjawab, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi adik laki-lakiku. Aku akan memilih yang lain dari 8 dari kalian master gerbang untuk menjadi adik laki-lakiku. Aku akan mengulanginya dalam gerakan apapun dan setengah. Dan dia akan cukup untuk melampauimu. Mendengar ini, 7 guru murid lainnya meraih dan berkata, saya bersedia menjadi saudara laki-laki junior Anda. Kakak senior, izinkan aku menjadi adik laki-lakimu. Mohon maaf di atas. Mohon terima kasih pemujaan adik bungsuku. 7 Gate Master lainnya mendengar Omi mengatakan bahwa mereka dapat melampaui Gate Master dengan santai memuat 1,5 gerakan. Dan panik untuk memohon menjadi murid junior. Master gerbang ketiga itu berkata dengan penuh ambiguitas. Istriku cantik Bang, Omi menendangnya pergi dan memamerkan. Aku benci orang seperti ini. Sudah kali ini. Dan kamu masih pamer di depanku bahwa kamu memiliki istri yang cantik. Master gerbang ketiga itu menekankan. Maksudnya istrinya cantik dan bisa ditawarkan kepada Omi. Tapi dia tidak menyangka Omi salah paham bahwa dia pamer. Gate Master kemudian berkata, senior, bukti apa yang Anda miliki bahwa itu kuliner saya dalam 1,5 gerakan dapat meningkatkan kekuatan saya sebanyak itu? Jika Anda dapat membuktikan bahwa transmisi saya dalam 1,5 gerakan telah benar-benar meningkatkan saya sebanyak itu, maka saya ingin menjadi adik laki-laki Anda. Senior, tolong buktikan. Omi menamparkan, buktikan kepada saudara perempuanmu. Grand Gate Master. Aku sudah memberi hadiah kesempatan. Oke, Master gerbang kedua. Sekarang aku memberi slot adik laki-laki, kata Omi. Menerkam,
Master gerbang kedua segera berlutut di depan Omi dan menyembah. Kakak laki-laki di atas. Tolong terima pemujaan adik laki-laki saya. Suatu hari sebagai kakak laki-laki. Satu kehidupan sebagai kakak laki-laki. Bang. Master gerbang kedua bersujud 3 kali. Omi tersenyum. Lumayan. Melihat kamu begitu tulus. Aku akan memakanmu dalam 1,5 gerakan. Masuk ke dalam aula utama bersamaku. Terima kasih, saudaraku. Omi berjalan ke aula utama. Dan penjaga gerbang kedua memaksa untuk mengikutinya. Master gerbang itu membayangkan. Aku tidak percaya dia, Han Ling, bisa mengalahkanku. Memasuki aula utama. Tangan Omi berkibar dan menyemburkan embusan angin. Menutup pintu aula utama. Omi tidak akan membiarkan apa yang dia perintahkan didengar oleh penjaga gerbang lainnya. Namamu Han Ling, Omi berkata kepada tuan pintu kedua itu. Kembali ke kakak laki-laki. Aku Han Ling. Han Ling, salah satu alasan terpenting aku membawamu sebagai adik laki-lakiku hari ini adalah untuk melindungi kerabatku di kota Linjiang. Apakah kamu mengerti? Semuanya akan berada di atas perintah kakak laki-laki. Bagus. Kalau begitu aku akan mulai mengajarimu dalam seni bela diri sekarang dan mengajarimu beberapa gerakan. Omi menghabiskan setengah jam dengan bersantai Han Ling dalam 1,5 gerakan. Dan seperti yang diharapkan, Han Ling sangat diuntungkan. Segera menyadari banyak hal dan melonjak dalam kekuatan. Dan Omi juga mengajarinya 1 set teknik pedang. Meskipun dia belum banyak berlatih, kekuatannya jelas tidak pada tingkat yang sama seperti sekarang. Selain itu, Omi juga menyampaikan beberapa wawasan tentang alam bela diri. Dan setelah mendengar wawasan Omi, Han Ling merasa seolah-olah alam yang telah dia ganggu selama bertahun-tahun tiba-tiba sadar dan hendak menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Dan pada saat ini, di luar aula utama, master gerbang itu bersenandung. Tuan-tuan, jangan khawatir. Saya tidak percaya bahwa seorang anak, Omi, benar-benar membimbing beberapa gerakan untuk membuat Han Ling melampaui saya dalam kekuatan. Saya berani bertaruh bahwa ketika Han Ling keluar nanti, dia masih bukan lawanku. Kuharap begitu. Ketika mereka keluar, kamu, Diamond Master, akan menjatuhkan Han Ling tepat di depan Omi dan melihat apakah Omi masih berani berbicara. Benar, hancurkan Han Ling di depannya. Segera, gerbang utama terbuka dan Omi dan Han Ling berjalan keluar. Omi berkata kepada Grand Gate Master, Grand Gate Master, Anda melewatkan kesempatan untuk menjadi adik laki-laki saya hari ini karena Anda tidak bisa melepaskan martabat Anda. Jadi jangan lewatkan ketika Anda mendapatkan kesempatan lain seperti ini di masa depan. Baiklah. Mulai hari ini dan seterusnya, Han Ling adalah penguasa gerbang utama gerbang matahari hijau. Dan Anda semua, adalah wakil master gerbang. Grand Gate Master berbinar. Omi, apakah kamu mencoba memperjuangkan posisi Han Ling sebagai Gate Master? Omi merenung. Sekarang, Han Ling sudah cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk membantu? Han Ling, beri mereka sedikit warna. Ya, saudaraku. Han Ling mengangguk dan berkata kepada master gerbang dan 6 master gerbang lainnya. Kalian bertujuh, pergi bersama. Apa? Ini hanya instalasi Anda selama setengah jam dan Anda sangat sombong. Master melompat gerbang dengan marah. Han Ling tahu betul bahwa Gate Master tidak lagi cocok untuknya sekarang. Han Ling menggoyangkan ikon ke Gate Master dan berkata, Gate Master, kamu terlalu banyak sayuran. Persetan denganmu, Han Ling, maka aku akan melihat apakah kamu benar-benar telah melampauiku begitu cepat. Aduh, Grand Gate Master datang terbang dengan pisau. Han Ling sudah sangat menyadari betapa hebatnya pedang Gate Master. Dan sekarang dia melihat Gate Master terbang dengan pedang serangan. Swoosh, swoosh. Pada langkah ketiga, Han Ling menikam ketiak Diamond Master dengan pedangnya. Bang, Han Ling menendang Master gerbang besar pergi. Sisa dari 6 Master gerbang dalam awal memandang Omi dengan tidak percaya ketika mereka melihat bahwa itu Master gerbang kedua memang telah mengalahkan Master gerbang dalam 3 gerakan. Saat itu, Han Ling tertawa. Aku telah menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Ya Tuhan, aku benar-benar menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Ah. Han Ling baru saja menendang Grand Gate Master pergi. Dan seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Jadi tahap tengah gerbang batin yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun telah menembus ke tahap akhir gerbang dalam 1 gerakan.
Apa? Dia menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Bagaimana mungkin? Master gerbang itu naik karena terkejut. Han Ling selesai bahagia. Dia menjatuhkan diri di depan si Menyu. Berlutut. Bersujud 3 kali lagi. Dan berkata, terima kasih kakak atas bimbinganmu. Han Ling tidak akan pernah melupakannya. Jika bukan karena bimbingan kakak laki-laki, saya tidak akan bisa maju begitu banyak hari ini. Saya tidak akan bisa mempelajari seluruh keterampilan pedang yang begitu dalam. Dan saya tidak akan bisa mencapai gerbang dalam yang terlambat. Terima kasih kakak laki-laki. Kasih kakak laki-laki. Han Ling tidak akan pernah memaafkannya. Grand Gate Master sibuk bertanya. Han Ling, kamu tiba-tiba berubah begitu banyak. Apakah dia benar-benar membimbingmu? Ya ampun. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang lemah sepertimu sekarang. Aku masih harus berterima kasih kepada kakak atas kebaikannya. Han Ling membentak Master Gerbang. Kamu. Wajah penjaga gerbang mengubah warna hati babi. Dan dia benar-benar membuat orang lemah. Omi berkata, baiklah. Han Ling, jangan berterima kasih padaku tanpa henti. Aku membimbingmu. Tapi hanya sedikit yang sangat rumit. Di masa depan, ketika Anda menjadi penguasa gerbang matahari hijau, jangan lupa instruksi saya. Ya, saudaraku. Kerabatmu adalah kerabatku. Han Ling dengan sibuk menganggukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi. Kakak laki-laki. Aku akan mengantarmu pergi. Tidak perlu. Omi berjalan menuju gerbang. Dapat saat dia melewati master gerbang. Master gerbang itu sibuk berlutut dan berteriak. Kakak, tolong ambil lututku. Omi tersenyum. Gate Master. Tidak. Sekali seorang Gate Master. Dalam kehidupan ini, peluang tidak selalu ada. Jika Anda menginginkan mereka, mereka pergi. Maaf, saya tidak kekurangan adik laki-laki lagi. Anda akan dapat membantu Han Ling, Master Gerbang Utama. Tentu saja, tidak perlu bermimpi untuk mengatakan lebih banyak. Lagi pula, kamu sudah lemah di mata Han Ling. Omi menuju keluar pintu. Ketika Master Gerbang Utama melihat kekuatan Han Ling, dia memukulnya dan memaafkan nyalinya. Sebelum Omi mencapai gerbang, seorang pria kuat melompat masuk dari atap luar. Omi, silakan tinggal. Orang kuat yang terbang berteriak. Alis Omi berkerut. Tetapi seseorang benar-benar terhenti. Omi, berhenti. Pria itu memblokir di depan Omi. Omi memandang pria aneh di depannya yang telah berhenti. Kekuatannya adalah kesempurnaan besar gerbang luar. Siapa Anda? Yang mulia. Penyelesaian besar di luar. Benar-benar berani menghentikan saya, kata Omi acuh tak acuh. Omi, apa yang kamu lakukan di Kabupaten Dong yang sudah diketahui oleh Tuan Kabupaten? Bukankah kamu ingin meninggalkan sesuatu? Omi berkata lagi, siapa yang mulia? Jangan membuat saya bertanya 2 kali. Aku adalah asisten Tuan Kabupaten. Omi, Tuan Kabupaten telah memperhatikanmu. Siapa yang mulia Nyonya County? Apakah saya mengetahuinya? Ya ampun. Sheriff Lord adalah pejabat orang tua terbesar di Kabupaten Dongyang. Bahkan wali kota Linjiang Anda hanyalah bawahan Sheriff Lord. Omi, jangan berpura-pura bodoh. Sheriff Lord ingin melihat Anda. Anda ikut dengan saya ke kediaman Sheriff Lord sekarang. Aku tidak bebas. Omi, kamu tidak ingin mencampur adukannya. Beraninya kamu melakukan tindakan kasar bahkan kepada Nyonya Kabupaten. Pada saat itu, Han Ling berlari dan sibuk menghentikan perilaku kasar Omi. Kakak laki-laki, Nyonya Kabupaten tidak boleh siku. Mengapa? Apakah Sheriff sama sangat pandai seni bela diri? Omi bertanya. Di mata Omi, penguasa daerah sama seperti wali kota. Seorang pejabat. Kekuatan bela diri seperti apa yang bisa dimiliki pejabat semacam ini? Bagaimana Omi bisa mengunjungi para pejabat ini? Apa yang menakutkan tentang Lord County bukanlah kecakapan bela diri, tetapi latar belakang keluarga yang kuat. Mampu menjadi pejabat tinggi suatu daerah tidak mungkin tanpa latar belakang yang kuat. Meskipun Lord County sendiri lemah, dia mewakili kepentingan keluarga tertentu. Menyinggung Lord County berarti mendeteksi keluarga di belakangnya. Omi sepertinya mengerti bahwa sebelumnya, Su Meiqian juga tampaknya berasal dari keluarga besar tertentu. Dan juga bahwa Liu Chenming dulunya adalah menantu dari pintu ke pintu dalam keluarga besar tertentu. Selain itu, Omi asli itu juga merupakan putra terbuang dari keluarga besar tertentu. Di dunia ini, sepertinya ada beberapa keluarga kuat ini.
1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, Omi masih tidak akan memperhatikan County Lord tertentu. Maaf, saya tidak bebas. Tetapi jika Tuan Kabupaten ingin melihat saya, datanglah ke kota Linjiang untuk menemukan saya. Setelah mengatakan itu, Omi pergi. Ajudan Serif berkata dengan marah. Omi, kamu berani tidak menghormati Serif. Kamu tunggu. Omi pergi ke bandara dan naik pesawat ke kota Linjiang dan pergi. Di kediaman Serif, seorang pria berusia sekitar 50 tahun bertanya, apakah Omi ada di sini? Asisten itu menenangkan dan berkata, Tuan Serif, Omi tidak datang. Alis Serif berkerut dan bertanya, bukankah kamu membayangkan bahwa aku mengundangnya untuk datang? Tuanku di kabupaten. Aku sudah mengutarakan. Tapi Omi sepertinya sama sekali tidak mengarahkanmu ke dalam berpasangan. Dia berkata bahwa jika kamu ingin memasang, kamu bisa pergi ke kota Linjiang. Alis Tuan Kabupaten berkerut. Dia adalah penguasa sebuah kabupaten setara dengan gubernur sebuah provinsi. Dan Omi, seorang seniman bela diri, sangat meremehkannya sebagai penguasa daerah. Tuanku Kabupaten, Omi sangat tidak menghormatimu. Tapi dia sangat kuat sehingga dia mengalahkan bahkan 8 penguasa gerbang Qingyang. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuknya kecuali, kamu melaporkan masalah kepada keluarga dan meminta keluarga mengirim ahli untuk meninggalkan Omi. Sehingga Omi akan belajar pelajaran dan melihat apakah dia masih berani memperlakukanmu dengan tidak hormat di masa depan. Serif menutup matanya. Meskipun rasa tidak hormat Omi membuatnya kesal. Namun, dia juga mengerti bahwa Omi memiliki kekuatan kelas dalam dan bukan seniman bela diri yang setara. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia adalah pejabat orang tua. Serif, apakah Anda ingin melamar ke keluarga untuk mengirim seorang ahli? Omi masih sangat muda dan dapat mencapai kekuatan semacam ini. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Saya mengundangnya ke sini awalnya untuk berbicara dengannya dan mencari tahu dari mana asalnya. Jika dia berasal dari bawah, maka saya akan melaporkan masalah kepada keluarga dan melihat apakah kita dapat memilih anak yang dapat dilangsungkan untuk bertunangan dengan Omi. Sehingga Omi bisa menjadi menantu dari pintu ke pintu keluarga kami dan juga menambahkan bakat ke keluarga. Omi tidak akan datang. Jadi ayo pergi ke kota Linjiang sendiri. Omi kembali ke kota Linjiang. Keesokan harinya, wali kota kota Linjiang, wakil wali kota, beberapa pejabat, besar dan kecil, semuanya menunggu di bandara. Dan Tuan Kabupaten akan datang ke kota Linjiang hari ini. Pada pukul 8 pagi, Lord County berjalan keluar dari bandara. Dan wali kota kota Linjiang, dengan beberapa wakil wali kota, buru-buru menyapanya. Serif Chen, selamat datang di kota Linjiang untuk bimbingan. Serif Chen berkata, Wali kota Wang, saya datang ke kota Linjiang kali ini hanya untuk satu orang. Siapa? Omi. Kirim mobil untuk membawaku ke Omi sekarang. Aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Ya, Nyonya Kabupaten Chen. Omi pergi ke sekolah menengah Baiyun hari ini. Karena ujian akhir akan datang. Dan meskipun baik Liona maupun Simran tidak belajar dengan benar, mereka masih ingin datang untuk ujian. Omi juga mengikuti ujian akhir. Representasi dasar dari fungsi kuadrat adalah A. Y sama dengan X plus Bx plus C A0 B. Y sama dengan X plus Bx A0 C. Y sama dengan X plus C A0. Omi menyentuh kepalanya. Setelah beberapa detik, Omi berkata dalam pikirannya, sepertinya itu harus B. Oke, kalau begitu pilih B. Omi mengisi B. Dan kemudian melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Omi dengan cepat menyelesaikan semua pertanyaan pilihan ganda. Mengisi kekosongan dan apapun yang ingin dia lakukan. Jadi Omi adalah orang pertama yang menyerahkan kertas itu. Setelah menyerahkan kertas, Omi berjalan keluar kelas dan melihat Liao Jiayuan dan yang lainnya duduk di rumput di depan gedung sekolah semakin tinggi dengan biji melon. Omi berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka ada orang yang bisa menyerahkan kertas lebih cepat dariku. Pada saat ini, kepala sekolah datang untuk mencari Omi. Tezi Chen, kepala sekolah. Untuk apa kamu mencariku? Omi, ada orang-orang besar di sini untuk melihatmu. Saya adalah orang besar di kota Linjiang. Apakah ada pria besar lain selain saya? Omi bertanya, Tuan Serif yang datang menemuimu. Omi tertegun. Dia pergi ke Kabupaten Dongyang kemarin.
Tuan daerah itu mengirim asistennya untuk mencarinya. Omi tidak peduli. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke kota Linjiang untuk mencarinya hari ini dengan sengaja. Omi berkata, "Baiklah, mengingat tuan daerah ini sangat tulus, maka saya akan setuju untuk bertemu dengannya. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menemukan saya. Ada di kantorku. Cepat berangkat." Omi dengan cepat tiba di kantor kepala sekolah. Saat ini, di luar kantor kepala sekolah, wali kota kota Linjiang, wakil wali kota, dan pejabat besar lainnya berdiri di luar. Ketika wali kota dan yang lainnya melihat Omi datang, mereka mengangguk kepada Omi. Meskipun Omi bukan seorang pejabat, dia adalah seorang seniman bela diri yang tinggi. Bahkan wali kota harus memberikan beberapa wajah. Wali kota berkata, "Omi, Sheriff sedang menunggumu di dalam. Cepat masuk ke dalam." Omi masuk ke kantor dan tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun. "Kamu pasti Omi." Orang tua itu tersenyum ketika melihat Omi. "Ya, saya, Sheriff. Apa yang Anda lakukan di sekolah saya jika Anda tidak menjadi petugas orang tua Anda di Kabupaten Dongyang? Di antara kami tampaknya tidak memiliki bahasa yang sama. Tentu saja, jika Anda ingin saya menjadi semacam pejabat karena saya pandai seni bela diri, itu tidak perlu. Minat saya bukan pada pejabat." Omi langsung ke intinya dan berkata, "Omi, ayo, duduk dan minum teh. Ayo bicara." Saat Omi duduk, Sheriff menutup pintu kantor dan wali kota dan yang lainnya di koridor di luar. "Kamu turun." "Ya, Sheriff." Wali kota dan personel lain yang tidak terkait pergi. "Katakan padaku, Lord County, apa yang kamu datang dari Kabupaten Dongyang untuk menemukanku dengan sengaja?" Omi bertanya. Sheriff Lord tersenyum. "Omi, aku tidak percaya kamu baru berusia 18 tahun. Tapi sekarang aku telah melihatmu secara langsung. Aku harus mempercayainya. Mengapa kamu menyeret usiaku ke dalam ini?" "Omi, sebaiknya aku memperkenalkan diriku dulu. Namaku Chen Rot. Aku dari keluarga Chen di Binzu. Kekuatanku keluarga Chen di pemerintahan juga tidak buruk. Baiklah. Jangan banyak bicara. Langsung saja." "Oh oke. Aku akan langsung ke intinya Omi. Kamu baru berusia 18 tahun dan kamu bisa mencapai level gerbang dalam. Kamu pasti jenius. Bolehkah saya bertanya, apa wilayah Anda?" "Gerbang dalam tengah." Omi tidak menyembunyikannya. "Jadi kamu berasal dari salah satu keluarga besar?" Nyonya Kabupaten Chen bertanya lagi. Omi berkata, "Saya tidak punya keluarga." Meskipun Omi tahu bahwa Omi asli berasal dari keluarga besar, hanya saja Omi tidak mengakui bahwa dia berasal dari keluarga itu. Dan Omi yang asli juga merupakan orang buangan dari keluarga yang diusir. Hati Nyonya Kabupaten Chen bahagia. "Omi, aku ingin tahu apakah kamu ingin kembali ke keluarga bersamaku?" "Untuk keluargamu, benar. Apa yang kamu inginkan, Omi? Jika kamu pergi ke keluargaku, aku menjamin bahwa kamu pasti akan memiliki manfaat. Dengan bakat yang kamu tunjukkan, kamu pasti dapat menemukan wanita cantik di keluargaku untuk menikahmu. Dan kamu tidak pernah menjadi anggota keluarga manapun. Datang dari bawah. Jika kamu bisa menjadi menantu dari pintu ke pintu dari keluarga Chenku di masa depan, saya pikir masa depan Anda akan sangat cerah." Sudut mulut Omi naik. "Lelucon. Aku harus menjadi menantu dari pintu ke pintu." Omi sedikit kesal ketika mendengar kata-kata menantu dari pintu ke pintu. Dan persahabatannya dengan Liu Chenming, yang telah menjadi menantu dari pintu ke pintu orang lain sebelumnya. Keluarga Chen kami jelas merupakan pelindung terbesarmu. Kenapa kamu menolak menantu dari pintu ke pintu?" Nyonya Kabupaten Chen memandang Omi dengan bingung. "Baiklah. Saya pikir Anda secara khusus datang untuk menemukan saya. Apa masalahnya? Saya tidak berpikir Anda melihat bahwa saya pandai seni bela diri dan ingin merekrut saya untuk menjadi menantu dari pintu ke pintu Anda. Cek Anda. Misalnya saya tahu itu, saya tidak akan melihat Anda. Jangan ganggu saya lagi di masa depan." Omi berjalan keluar dari kantor. Omi sudah punya 2 pacar. Bagaimana dia bisa menjadi menantu dari pintu ke pintu seseorang untuk mengumpulkan kekuatan yang disebut keluarga besar? Sungguh-sungguh cemberut. Nyonya Kabupaten Chen tersenyum. "Omi, saya datang ke sini hari ini terutama untuk menemui Anda secara langsung. Bukan untuk melamar Anda. Sekarang setelah saya melihat Anda,
Anda benar-benar baik. Saya akan melapor kepada keluarga saya selanjutnya. Apakah keluarga akan merekrut Anda atau tidak? Bukan untuk saya memutuskan kan. Banyak basa-basi tentang apa-apa. Saya akan dulu kembali. County Chen meninggalkan White Cloud High School dengan senyum di wajahnya. Dan saat berada di bus, dia menelepon. Hei, Penatua. Saya menemukan bakat dari bawah. Namanya Omi. Dia baru berusia 18 tahun dan telah mencapai tahap tengah gerbang dalam. Apa? Dilarang tengah gerbang dalam pada usia 18 tahun. Suara di telepon goyah. Ini termasuk dalam kategori jenius yang sangat luar biasa. Ya, aku baru saja bertemu dengannya. Rod Chen, kamu sudah melakukannya dengan baik. Jenius semacam ini melapor kepada keluarga segera setelah ditemukan. Ada baiknya untuk menyatukannya. Tapi, Omi sepertinya tidak peduli. Oh, itu karena dia tidak mengerti keluarga Chen kita. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menguji apakah apa yang Anda katakan itu benar. Lagi pula, Anda bukan praktisi seni bela diri. Itu normal untuk diubah untuk sementara waktu. Bai Yunzong, ujian akhir sekolah akhirnya berakhir. Dan kembali lagi keesokan harinya. Hasil Omi sangat buruk. Dengan skor tertinggi 23-2. Yang semuanya dibutakan oleh pertanyaan pilihan ganda. Tentu saja. Meskipun Simran dan Liona tidak berkonsentrasi untuk belajar di akhir semester, mereka masih melakukannya dengan baik dalam ujian. Keduanya masuk dalam 20 besar sepanjang tahun, dan keduanya memiliki nilai sempurna dalam 2 mata pelajaran. Setelah mendapatkan rapor, Omi berjalan terbuka di sekitar kampus dengan satu di tangan kirinya dan satu di tangan keningnya. Omi tidak takut orang menunjuk ke belakang punggungnya. Tuan, Wei Ming berlari dengan rapornya. Wei Ming. Bagaimana ujiannya? Wei Ming menutupi kepalanya karena malu. Dia hanya seorang ahli jenius gunung dan sangat miskin dalam belajar. Omi sudah lama tidak menguji kekuatan Wei Ming. Omi bertanya, bagaimana kamu berlatih teknik pedang Tongming yang saya ajarkan sebelumnya? Anda berlatih untuk menunjukkannya kepada saya. Ya, Tuan. Wei Ming penuh percaya diri dan menanamkan teknik pedang Tongming di depan Omi. Namun, setelah Omi melihatnya, dia kecewa di dalam. Tuan, bagaimana, Wei Ming? Pertahankan pekerjaan yang baik. Guru membawamu ke pintu. Menghancurkan tergantung pada individu. Oke, aku akan bekerja keras. Omi mengangguk dan berkata, kalau begitu, selamat liburan musim dingin. Tuan juga. Kemudian, Omi membawa kedua pacarnya ke mobilnya dan Omi pergi. Simran bertanya, Omi, kamu sepertinya tidak terlalu senang dengan Wei Ming ah. Dia memanggilmu Tuan. Kamu bahkan belum membimbingnya lagi. Omi berkata, masa depan Wei Ming terbatas. Mengapa kamu mengatakan itu? Xiang Yun Liu bertanya. Set teknik pedang Tongming yang saya ajarkan kepadanya tidak sedalam itu. Tetapi butuh waktu lama untuk sampai sejauh ini. Sayangnya, saya cukup kecewa. Saya awalnya ingin mengajarkannya beberapa tips seni bela diri lagi. Tetapi melihat betapa buruknya pemahamannya, saya tidak punya niat untuk melakukannya. Meskipun dia memanggilku guru, saya hanya sinyal sebagai murid yang terdaftar. Jadi mari kita pergi mulai sekarang, kata Omi. Biasanya, jika bakat murid yang dinotasikan tidak memenuhi harapan nomor, secara bertahap, nomor akan berhenti memperhatikannya. Dan begitulah cara murid-murid yang dihuratkan diperlakukan. Wei Ming menyesal karena Omi tidak mempunyai keinginan untuk mengajarinya hal lain. Pada saat ini, di bandara kota Linjiang, dua pria berjalan keluar dari bandara. Salah satunya berusia 30-an, dengan kekuatan tahap tengah gerbang dalam, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua, dengan kekuatan yang tidak menyenangkan. Orang tua itu berkata, Chen Yang, tujuan kunjungan kami adalah untuk melihat apakah Omi itu adalah seorang jenius sejati. Ketika kita melihat Omi nanti, aku akan mengamatinya secara rahasia. Jadi jangan ragu untuk memalsukan alasan untuk mengutarakannya. Dikatakan bahwa Omi juga berada di tahap tengah sekte dalam. Mari kita melihat berapa banyak gerakan yang bisa dilalui Omi di tanganmu. Baiklah. Tapi bagaimana jika Omi kalah dalam beberapa gerakan di memintanya? Orang tua itu berkata, bahkan jika dia kalah, maka dia masih jenius. Setelah semua, untuk dapat mencapai tingkat gerbang dalam sebelum usia 20 tahun, dia layak untuk upaya ekstrim keluarga Chen kami untuk merekrutnya.
Jika itu adalah anak dari keluarga besar, bakat semacam ini pasti akan menjadi prioritas bagi keluarga untuk mabuk. Pria berusia 30 tahun itu berkata, saya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Omi ini atau pengembang kunci keluarga Chen kami. Chen Huo Huo. Oh, Flame Chen adalah seorang jenius yang keluarga Chen kami fokuskan untuk mempertahankan. Dia baru berusia 19 tahun dan telah mencapai gerbang dalam yang terlambat. Omi juga dianggap dapat berada pada tingkat yang sama dengan orang-orang yang keluarga kami fokuskan untuk mempertahankan. Jadi keluarga kami menangani masalah Omi ini dengan sangat serius. Tentu saja, karakter Omi juga sesuatu yang harus diingat. Kedua pria yang dikirim oleh keluarga Chen datang ke rumah Liu Chenming, dan tidak sulit untuk mendapatkan alamat tempat tinggal Omi. Orang tua itu berkata, Chen Yang, kamu masuk dan berbicara Omi. Aku akan mengamati kegelapan. Ya, setelah mengatakan itu, yang bernama Chen Yang terbang ke rumah Liu Chenming. Omi. Kamu keluar. Dasar bajingan. Keluar, Chen yang berteriak. Omi kebetulan Liona berlatih seni bela diri di rumput di belakang villa. Dan Simran berlatih bersama. Meskipun akar dan tulangnya buruk, dia masih bisa berlatih seni bela diri bahkan jika akar dan tulangnya buruk. Dia hanya tidak mencapai sebanyak itu. Pada saat ini, seseorang di luar berteriak, Omi, siapa yang meneriakimu bajingan? Liona sibuk berhenti. Omi melompat dan terbang ke atap villa. Berdiri di atap dan melihat seorang pria berusia 30-an di depan villa. Omi. Dasar bajingan. Pria itu melihat Omi dan mengutuk lagi. Omi berkata, saudara ini, kamu bukan tandinganku. Ayo pergi. Yang bernama Chen yang tertegun. Tapi alih-alih marah, Omi mengatakan dia bukan lawannya dan membiarkannya pergi. Omi, aku akan memukulimu hari ini. Turun. Chen yang spesifikasinya pada Omi. Omi menyeringai. Ku bilang, kamu bukan lawanku. Dan siapapun yang bersembunyi di luar, jangan bersembunyi, aku sudah menemukanmu. Pada saat ini, lelaki tua yang bersembunyi di luar villa tampak tertegun. Agak tidak bisa dipercaya. Dia setidaknya adalah sesepuh keluarga tingkat Hautian. Omi benar-benar telah diawasi. Ya Tuhan, Omi ini juga tidak saleh. Orang tua itu tertawa dan terbang masuk. Tertawa, Omi, kamu benar-benar tahu tentang suamiku. Omi meninggalkan mulutnya dan berkata, penyembunyian sangat buruk. Dan kamu masih belajar bersembunyi dari orang lain. Meskipun ranah Omi hanya di tingkat gerbang dalam, keterampilan penyembunyian lelaki tua itu jelas sangat rendah di mata Omi. Orang tua itu tertawa. Nada bicaramu cukup gila. Tapi aku menyukainya. Omi berkata, kalian berdua pasti datang untuk menemukanku dengan sengaja. Jika aku tidak salah, kamu pasti berasal dari beberapa keluarga Chen. Untuk memverifikasi apakah aku layak untuk diminta keluargamu. Kan? Orang tua dan yang bernama Chen yang sama-sama terkejut. Omi sangat baik. Dia sudah menebak semuanya sekaligus. Omi, bagaimana kamu tahu? Saya bukan orang bodoh. Kemarin pagi bahwa Kabupaten Chen tertentu datang kepada saya. Jadi tidak mengherankan bahwa saya menebak identitas Anda. Orang tua itu mengangguk. Itu benar. Kami memang dari keluarga Chen dari Binzu. Nama saya Chen Xiangyun. Saya seorang tetua keluarga. Namanya Chen Yang. Dan dia adalah anggota klan saya. Kali ini, atas perintah keluarga, saya datang untuk mencari Anda. Pertama, untuk membuktikan apakah Anda jenius atau tidak. Dan kedua, jika Anda lulus verifikasi, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk merekrut Anda sebagai anggota keluarga kami. Saya mendengar bahwa itu Anda berada di tahap tengah gerbang dalam. Jadi saya membawa Chen yang juga berada di tahap tengah gerbang bersama saya. Omi memandang pria bernama Chen Yang dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Dia bukan tandinganku. Chen Yang berkata, Omi, hanya karena kamu mengatakan itu bukan saingan tidak berarti tidak. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Omi, saya sengaja membawa Chen yang berada di tahap tengah sekte dalam, untuk memverifikasi Anda. Jadi tentu saja, Anda tidak akan menjadi orang jerami. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk tidak mendefinisikannya. Sejujurnya, Chen yang ada di keluarga kami, di antara semua sekte dalam. Salah satu yang terkuat dari para ahli periode tersebut. Kami telah membawa sekte dalam jangka menengah yang paling kuat kepada Anda. Jadi Anda mengerti.
Omi berkata. Karena itu terjadi. Aku tidak punya pilihan selain membiarkan kalian memiliki caramu. Tapi jangan salahkan aku karena skandal. Aku tidak bermaksud menjadi bagian dari keluarga tertentu. Apalagi menantu dari pintu ke pintu. Oh, Omi. Terlalu terburu-buru untuk membicarakan hal ini sekarang. Biarkan Chen yang memverifikasinya sebelum kita bertambah, kata orang tua itu. Terserah. Orang tua itu menuangkan mata ke Chen yang mengerti. Lalu melompat dan terbang menuju atap. Menggambar pedang dengan swoosh di tangannya sambil berteriak. Omi, tolong bergeraklah. Omi menyaksikan Chen yang melompat ke udara dan menyerang dengan pedang. Yang datang dengan peluit pedang yang sangat ganas. Niat tajam yang mengunci Omi. Layak menjadi ahli pintu dalam jangka menengah keluarga terkuat Chen. Namun, di mata Omi, teknik pedang yang biasa saja. Dan Omi memiliki 100 cara untuk mematahkan pedang ini. Saat pedang Chen yang mencapai Omi, tangan Omi bergerak seolah-olah itu adalah bayangan. Namun, Chen yang tidak lemah dan meramalkan sebelumnya bahwa itu Omi benar-benar mampu mematahkan pedang dan mengubah teknik pedang. Langsung menariknya ke yang terkuat. Aduh, 10 pedang Chen yang berturut-turut. Sepertinya tidak ada celah sama sekali di antara setiap pedang. Meninggalkan lawannya tanpa kesempatan untuk ragu-ragu. Dan jika itu orang lain, dia akan kalah dari seri 10 pedang. Tapi beberapa tubuh Omi bergetar. Dan melihat pedang Chen yang bahkan tidak menyentuh pakaian Omi sekalipun. Chen yang terkejut. Tidak menyangka bahwa Omi benar-benar memiliki kekuatan. Tepat ketika Chen yang hendak menggunakan pedang lagi. Tiba-tiba, kekuatan besar menyebar dari dadanya. Kemudian lengannya juga menjadi lemah. Dan tubuhnya bersiul dan terbang mundur. Suara angin bersiul terdengar di telinga. Bang! Chen yang langsung jatuh dari atap ke tanah di depan villa. Omi, di sisi lain, masih berdiri di atap. Dan dia bahkan belum berpindah posisinya. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tinggi dan rendah. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Tidak pernah berpikir bahwa gerbang dalam tahap tengah terkuat keluarganya sama sekali tidak akan cocok untuk Omi. Pada saat ini, Chen yang naik dari tanah. Chen yang merasa sangat malu. Dan segera berteriak. Omi, lihat sepeda. Chen yang masih ingin bertarung lagi. Ketika lelaki tua itu berteriak. Chen yang, berhenti. Chen yang tidak yakin. Penatua Xiang Yun. Saya masih bisa bertarung lagi. Saya tidak terluka sama sekali. Ini tidak dihitung sebagai saya kalah. Omi hanya menampilkan sedikit. Chen yang ini. Betapa tidak menariknya. Jika dia tidak berbelas kasihan. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Chen Xiangyun memelototi Chen Yang dan berkata, Chen Yang, jika kamu kalah, memiliki beberapa sopan santun. Alasan kamu tidak terluka adalah karena orang-orang bahkan tidak mencoba menyakitimu. Aku, Chen Yang merasa malu pada dirinya sendiri ketika tetua mengatakan itu. Dan dia hanya berpikir untuk bertarung lagi karena dia sangat kecewa di dalam. Baru kemudian Chen Xiangyun tersenyum dan berkata kepada Omi, Omi, kekuatanmu yang aku kagumi, memang jauh lebih tinggi dari Chen Yang. Aku sudah mengatakan bahwa dia bukan lawanku. Oke, sekarang setelah kamu selesai memverifikasi, kamu bisa pergi. Aku masih harus mendokumentasikan kedua pacarku dalam latihan seni bela diri. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Kata Omi. Chen Xiangyun dan Chen Yang sama-sama memandang Liona dan Simran yang berdiri di sisi villa. Melihat bahwa keduanya tampak pedesaan. Hati mereka berdebar kencang. Tidak heran Omi begitu menghina menjadi menantu dari pintu ke pintu keluarga mereka. 360. Chen Xiangyun tersenyum dan berkata, Omi, saya akan melaporkan situasi Anda kepada keluarga. Jangan khawatir. Keluarga Chen kami pasti akan menunjukkan ketulusan yang layak untuk Anda. Dan saya harap Anda akan berpikir 2 kali. Tidak perlu. Aku hanya ingin menjadi pria cantik dengan damai dan tenang. Oh. Kalau begitu kita akan mengambil cuti kita dulu. Baru kemudian Chen Xiangyun dan Chen Yang pergi. Merasa seperti mereka tidak datang untuk memverifikasi Omi. Tetapi untuk dipukul di wajah olehnya. Pada awalnya, Chen Xiangyun disembunyikan di luar villa dan ditemukan oleh Omi. Membuat Chen Xiangyun kehilangan muka. Dan kemudian Chen Yang langsung dikalahkan dalam hitungan detik. Namun, mereka bersemangat. Dan semakin mereka melakukannya, semakin menunjukkan bahwa Omi adalah pria yang jenius dan kuat. Penatua Xiangyun.
Omi benar-benar kuat. Kekuatan semacam ini, di keluarga manapun, yang akan menjadi prioritas untuk kepuasan. Sulit untuk percaya bahwa ada praktisi seni bela diri yang berbakat di warga kelas bawah, kata Chen Yang. Chen Xiangyun mengangguk. Omi telah melampaui harapan saya. Ketika saya kembali dan melapor kepada keluarga, saya pasti akan memenangkannya. Namun, Omi sudah memiliki 2 pacar yang begitu cantik. Aku khawatir itu tidak akan berhasil jika pernikahan itu dibuat. Omi bukanlah seseorang yang mau naik pangkat yang kuat sekilas. Chen Xiangyun menghela napas. Sebagian besar wanita di keluarga kami yang seumuran dengan Omi sudah bertunangan untuk menikah. Kami hanya bisa pergi ke yang lebih muda. Tetapi saya tidak tahu apakah ada yang cantik di usia yang lebih muda. Omi tidak menganggap serius keluarga Chen dan terus mengajari Leona dan Simran untuk berlatih seni bela diri. Mereka sudah menjadi pacar Omi. Dan Omi akan melakukan yang terbaik. Dalam sekejap mata, seminggu lagi berlalu. Dan karena sudah liburan musim dingin, Omi tidak punya hal lain untuk dilakukan selain mengajarinya cara berlatih seni bela diri. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Aduh, di rumput di belakang villa. Leona memegang pedangnya. Bunga pedang terbang. Luar biasa menarik perhatian. Simran sedang berlatih pengucapannya di sisi lain. Menemukan titik inovatifnya dari suaranya. Tetapi dia tidak memiliki banyak keberhasilan saat ini. Omi memandang Leona dan tersenyum. Lumayan. Xianger. Level seni bela dirimu saat ini. Kurasa, setidaknya level 60 plus. Ah, tidak mungkin. Leona terkejut. Tanpa sadar, dia telah berubah dari seorang seniman bela diri yang tidak bisa berlatih seni bela diri hingga lebih dari 60 tingkat. Tidak ada yang aneh tentang itu. Level 60 plus hanyalah sesuatu yang orang-orang di tempat kecilmu temukan kuat. Xiangyun, aku pikir sudah waktunya bagimu untuk menantang 10 pemuda yang luar biasa, kata Omi. Apa? Yang ingin menantang 10 pemuda luar biasa? Leona terkejut. Dan Simran juga sangat terkejut. Benar. Kamu sudah dianggap ahli sekarang. Jadi mengapa kamu tidak pergi dan menantang tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa? Berlatih sendiri setiap hari tidak cocok untuk pertumbuhan. Leona tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar bisa pergi dan menantang 10 pemuda luar biasa. Dalam kesannya sendiri, dia masih wanita generasi kedua yang kaya yang tidak tahu seni bela diri ah. Simran menyemangati. Xiangyun, dengarkan Omi. Dia pikir kamu memiliki kekuatan untuk menantang pemuda yang luar biasa. Jadi dia pasti punya motivasi. Kamu sudah banyak berlatih. Pikiranmu harus berubah dari yang lemah kamu di masa lalu. Leona mengangguk. Bagus. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dan menikmati pertempuran. Tapi bagaimana jika aku bukan lawan Lin Chaofeng? Kata Leona. Jika kamu benar-benar bukan lawannya, jangan apa-apa karena kamu adalah orang yang tidak bisa melakukan seni bela diri setengah bulan yang lalu dan tidak ada yang berani mencalonkanmu. Tentu saja, jika Anda bisa mengalahkan Lin Chaofeng, itu akan sangat terhormat, Omi menyemangati. Leona mengangguk dengan gembira, dan Simran sangat iri pada Leona. Simran belum mencapai banyak hal, meskipun dia telah mempelajari beberapa. Namun, Simran lebih baik dalam membayangkan pikiran internalnya. Karena akarnya buruk, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan keterampilan internalnya. Leona memandang Omi. Dia tidak bisa mengatakan betapa terharunya dia. Omi telah benar-benar mengubah nasibnya. Awalnya dia bukan hanya orang tanpa seni bela diri, tetapi juga orang yang tidak bisa hidup sampai usia 20 tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar mampu menantang 10 pemuda luar biasa. Leona menyerahkan dirinya ke pelukan Omi dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Omi. Semua yang aku miliki sekarang adalah karena kamu. Omi melihat bahwa Leona sangat berdaging. Jadi dia tidak tahan sedikit dan tertawa. Jangan katakan begitu berdaging. Kamu adalah pacarku, wanitaku. Aku harus melakukan segalanya. Wajah Leona terkubur di dada Omi. Tersipu. Aku akan menjadi wanitamu selama sisa hidup. Dan di kehidupanku selanjutnya juga. Hahaha. Omi tertawa. Memandang Simran yang berdiri di samping. Dan dengan sibuk berkata, Suaner, kemarilah. Omi juga memeluk Suaner di pelukannya. Dia tidak bisa tebal. Dia harus mencintai bersama. Omi berkata kepada Simran,
Suaner, meskipun kamu belum mencapai apa-apa, tetapi kamu tidak boleh berkecil hati. Kamu harus percayaku. Cepat atau lambat kamu juga akan menjadi master. Anda harus terus berlatih keterampilan internal Anda. Jangan mengendur. Memehaemem. Tepat pada saat ini, suara batuk datang dari belakang. Batuk-batuk. Omi sibuk terkejut dan melihat bahwa itu adalah Liu Chenming. Ketika Liona melihat ayahnya datang, dia menjadi malu pada dirinya sendiri. Dan Simran juga merasakan rona merah. Dan mereka tiba-tiba berlari ke villa sambil berpegangan tangan. Tapi Omi tidak merasa malu. Paman Liu, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lelah menjabat sebagai kepala Zanlong Hall akhir-akhir ini? Don Su Chen bertanya sambil tersenyum. Omi, bicara tentang lelah. Aku merasa sangat bersemangat dan anak buahku sangat patuh. Kata Liu Chenming. Omi tersenyum. Paman Liu, jangan ragu untuk melakukan pekerjaanmu. Belum lagi kota Linjiang. Bahkan gerbang Qingyang Kabupaten Dongyang. Penjaga gerbang itu adalah adik laki-laki. Bahkan Tuan Kabupaten Dongyang juga menghormatiku. Jadi seluruh Kabupaten Dongyang. Hitam dan putih sudah sepasang mata. Kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Liu Chenming heheli tersenyum. Ya, kamu sudah mengatur seluruh hitam dan putih Kabupaten Dongyang. Belum lagi kota Linjiang. Sekarang aku merasa bahagia hidup setiap hari. Xiang'er sebagai pacarmu. Aku tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Hari ini, itu sangat bergizi. Kadang-kadang aku takut bangun dan mencari tahu bahwa aku sedang tidur. Hahaha, Omi tertawa dan berkata, Paman Liu, saya akan memberitahu Anda satu hal. Saya akan mengajukan surat tantangan bagi Xiang Yun untuk menantang Lin Chaofeng. Yang pertama dari 10 pemuda Linjiang yang luar biasa. Apa? Menantang Lin Chaofeng? Liu Chenming memandang Omi dengan tidak percaya. Ya, Paman Liu. Saya khawatir Anda belum tahu. Xiang Yun bukan lagi wanita yang dulunya tidak tahu seni bela diri. Dia sekarang, setidaknya, seorang praktisi bela diri tingkat 60. Saya telah meminta untuk menantang Lin Chaofeng. Itu dianggap sebagai pertempuran nyata baru. Dia harus bertarung dalam pertempuran yang lebih nyata untuk meningkatkan lebih cepat. Aku akan membawanya ke Akademi Bela Diri tahun depan. Dan itu taruhan yang bagus bahwa dia akan memasuki Akademi Bela Diri. Terima kasih, Omi. Liu Chenming dengan bersemangat menjabat tangan Omi. Tidak perlu. Dia bukan hanya putrimu. Dia juga pacarku. Willow Chenming sangat bersemangat sehingga dia akan menangis. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.